يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل, wahai anak keturunan Israel, wahai keturunan hamba yang saleh. Israel ini sebutan untuk Nabi Yakub, ya, sebutan untuk Nabi Yakub. Artinya Israel itu adalah Al-Abdus Salih atau Abdullah As-Salih. Al-Abdus Salih, seorang hamba yang saleh. Jadi wahai anak keturunan hamba Allah yang saleh, keturunannya seorang nabi yang saleh, uzkuru, ingatlah kalian, dari kata dzakara, ni'matiya, akan kenikmatanku, allati, yang an'amtu, aku nikmatkan, alaikum, kepada kalian. Ini ingat. Ya, kalian menjadi cucunya Nabi Yakub saja sudah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Jadi keturunannya seorang nabi yang soleh, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Oh, keturunannya hamba Allah yang saleh. Jadi ketika Allah katakan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, diingat ya akan kenikmatan Allah yang Allah nikmatkan, Allah berikan kepada kalian. Jadilah kalian seperti bapak kalian, ya, seperti kakak kalian. Nabi Yakub itu soleh, jadilah kalian seperti Nabi Yakub itu soleh. Kakek kamu tuh seorang nabi diutus oleh Allah, ya, beriman kepada nabi-nabi yang ada, ya, yang ada sebelumnya, yang ada di zamannya, dan yang akan datang. Jadi ini sebenarnya sedang memerintahkan Bani Israel untuk masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan memotivasi mereka dengan cara mengingatkan mereka akan bapak mereka yaitu Israel, ya, Nabiullah Yakub alaihissalam. Seolah Allah mengatakan, wahai anak cucu seorang hamba yang soleh, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti kakek kalian, ya, dalam mengikuti yang hak. Itu seperti ini, ya, seperti misalnya ayat dalam surah Al-Isra, ayat 3, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, keturunan orang yang kami angkut bersama Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hamba yang paling pandai bersyukur. Dari mana kita tahu Israel itu Nabi Yakub? Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya dari Imam Abu Daud At-Tayalisi, ya, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, hadarat isabatun minal Yahudi Nabi Allah. Ya, satu kelompok Yahudi datang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israel Yakub? Apakah kalian tahu bahwa Israel itu adalah Yakub? Qalu, orang-orang Yahudi mengatakan Allahumma na'am. Mereka mengatakan iya, benar.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah. Wa qala al-A'mash, Imam A'mash mengatakan, Al-A'mash mengatakan dari Ismail bin Raja dari Umar Maula Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas bahwa Israel kaqaulika Abdullah. Ya, Israel itu artinya adalah hamba Allah. Al-abdu salih, hamba Allah yang saleh. Hah? Pintar. Ya udah puasa lagi kalau udah selesai makan. Ya. Ya, memang berat. Baik, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Ingatlah kalian akan nikmatku yang aku nikmatkan kepada kalian. Imam Mujahid mengatakan, nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu, ya baik yang disebut maupun yang tidak disebut. Seperti misalnya al-manna was-salwa, ya, yang nanti akan kita lalui ya. Bagaimana mereka diselamatkan dibebaskan ya dari perbudakan oleh Fir'aun. Ya, jadi Bani Israel itu dulu memang menguasai Mesir itu sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nah, zaman Nabi Yakub, zaman Nabi Yusuf, Mesir itu dikuasai oleh Mamalik. Jadi rajanya dari Mamalik, bukan penduduk asli Mesir. Terjadi perang itu. Maka Mesir dikuasai oleh orang asing. Dikuasai oleh orang asing, oleh penjajah istilahnya ya. Nah, rajanya itu disebut Malik. Ya, bukan Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Itu di penjara saat itu. Nah, jadi beranak pinak lah itu. Ya, anaknya Nabi Yakub di situ beranak pinak di Mesir. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu jauh itu. Ya. Saya nggak tahu berapa lama ya. Tapi sudah banyak sekali Bani Israel di situ. Beranak pinak. Ya, dan begitu zaman Musa alaihissalam, itu Mesir kembali lagi ke tangan penduduk asli. Nah, kapan Mesir dikuasai oleh Koptik asli, nah penguasanya disebut Fir'aun. Nah, di zaman Fir'aun itulah ya orang-orang Bani Israel diperbudak. Karena asalnya mereka yang berkuasa. Sekarang kekuasaannya kembali lagi pada penduduk Mesir asli. Nah, Bani Israel diperbudak. Nah, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan oleh Fir'aun. Ya, itu salah satu kenikmatan yang besar itu. Ya, kayak apa jadi budak, jadi hamba sahaya. Nah, tapi yang jelas uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, itu banyak sekali nikmat Allah untuk mereka. Ya. Bahwa para nabi paling banyak dari Bani Israel, iya, banyak sekali. Ya, nabi terakhir dari Bani Israel ya Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka Abu Aliyah mengatakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah kenikmatan di mana para nabi, para rasul yang mereka memperoleh kitab dari Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari Bani Israel. Ya, demikian juga misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dalam surah Al-Maidah ayat 20, ia mengatakan, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku. Surah apa tadi? Surah Al-Maidah ayat 20.
Nabi Musa mengatakan apa? Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah kenikmatan Allah terhadap kalian. Il ja'ala fikum anbiya'a. Ya, ketika Allah telah menjadikan ya para nabi di tengah-tengah kalian, ya, di dalam kalian, maksudnya dari kalian, dari Bani Israel. Wa ja'alakum muluka, dan Allah telah menjadikan kalian sebagai raja-raja. Ya, Mesir dikuasai oleh Bani Israel. Nabi Musa juga raja itu. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ya, wa atakum, dan Allah telah memberikan kepada kalian ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya, apa yang tidak Allah berikan kepada siapapun di seluruh dunia. Seperti manna wa salwa. Ya, itu mukjizat luar biasa. Ya. Maksudnya di zamannya, ya, karena apa yang Allah berikan kepada mereka diberikan juga kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya kepada Bani Israil saja. Terus wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Sebentar ya. Halo. Assalamualaikum. Aku mau ngobrol sama orang tua. Assalamualaikum. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Jare oli makan nah ini oli hadiah. Bagus. Iya. Ya, syukur. Wis balik. Iya, soalnya harus jemput anak kan, jemput duit nih Sukabumi nih kan. Ya, wis syukur. Ya, mama sehat. Ya. Wis ora. Alhamdulillah. Wis jejeg ora? Alhamdulillah. Endi anune? Endi kan gampang. Sing penting bisa buka. Ora, Me? Ya, syukur. Apa, Me? Gampang. Ini coba. Gampang di kan, ay? Guru ngajinya napi ra? Guru ngaji anak 6. Iya, duduk itu orang. 6 tapi itu jadi itu. Ya, 8 pintu ku bari anu ne bari sekarang ku bari ustaz pelatih kan. Ustazah mah anak 6. Ustazah 6 ya wis. Ya wis kon bae. Soalnya gawane 6. Iya. Iya. Ya, syukur. Sekarang ada yang lagi ngajar. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya udah ntar sama Bamba. Mau sendirian? Ya udah sana ke Indramayu, jalan kaki sendirian. Ya udah ntar sabar ya, Bapak ngajar dulu ya. Baik ya. Sampai mana tadi? Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya, terus wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wa'ufu dan penuhilah. Waw alifnya ini kan artinya kalian nih. Beda dengan waw alif yang ini artinya mereka. Kenapa? Karena ini kata kerja bentuk perintah. Wa'ufu dari kata wafa. Wafa artinya wafa itu artinya memenuhi ya. Memenuhi. Ya, aufa juga artinya memenuhi sama aja.
Aufa, memenuhi. Ya. Dalam bahasa Arab kata wafa itu menunjukkan kesetiaan. Misalnya as-sadiqul wafi, sahabat yang setia. Ya. Tuh, wafa juga saya wafat gitu. Artinya memenuhi hak. Memenuhi hak. Jadi kalau orang yang wafat itu hak-haknya sudah penuh. Ya, rizkinya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wafa ya. Wafa juga artinya menepati janji. Menepati janji. Jadi aufu, tepatilah, penuhilah. Ya, apa tadi saya katakan? Setialah kalian bi'ahdi, terhadap janjiku. Ya, maksudnya janjimu kepadaku. Itu ya. Ufi, maka aku akan penuhi. Maka aku akan penuhi. Bi'ahdikum, janji kalian, maksudnya janjiku kepada kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadakulah farhabuni, maka hendaknya kalian lari ni kepadaku. Ya, ni-nya ini artinya aku ya. Asalnya ni. Ya, dibuang ya-nya nih, namanya hadf. Ya, ini bahasan kita pagi hari tadi ya. Ya, di mana ini tidak dibahas dalam artian tidak menjadi objek bahasan karena ini perkecualian. Baik ya. Jadi ada apa ini dengan wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum? Penuhilah janjimu kepadaku, aku pasti penuhi janjiku kepada kalian. Apa itu? Ibnu Abbas mengatakan, wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum bi'ahdi alladhi akhadtu min a'naqikum lin nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum. Ya. Penuhilah janjimu kepadaku. Apa itu? Ya, adalah janji yang Allah ambil dari mereka. Bahwa merupakan tanggung jawab mereka untuk beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, apabila telah datang kepada kalian, ya, kepada Bani Israel. Nanti ufi bi'ahdikum. Apa katanya? Unjizu lakum ma wa'adtukum, ma wa'adtukum alaihi bitasdiqihi wa ittiba'ihi. Jadi janji Allah itu kepada mereka, kalau mereka taat kepada Allah, ya, janji untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditepati. Nanti Allah akan beban-beban yang telah berisik. Maya, bagaimana masih berjalan? Konsentrasi dah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan biwad'i ma kana 'alaikum minal isri wal aghlal allati kanat fi a'naqikum, ya, bidzunubikum allati kanat min ihdathikum. Jadi bagaimana itu? Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, Allah akan angkat beban dosa yang memberatkan tulang punggung mereka. Ya. Itu janjinya. Nah, Al-Hasan Al-Basri, ya, dalam penafsirannya, dalam
beliau mengatakan janji Allah kepada mereka itu seperti yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 12. Jadi ayat ini nih Pak Anton mesti dihadapkan pada ayat 12 surah Al-Maidah. Walaqad akhadallahu, dan sungguh benar-benar Allah telah mengambil mitsaqa Bani Israel, perjanjian yang kuat dari Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, ya, dan kami telah utus dari mereka 12 orang pilihan. Wa qala Allah inni ma'akum, dan Allah mengatakan sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata. Ya. Jadi bagaimana tuh? Sungguh jika kalian mendirikan, menegakkan sholat, kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian mendukung mereka, mendukung para rasul. Ya, wa qaradtumullah qardan hasana, dan kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya bersedekah. Mana janji Allahnya kepada mereka? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Sungguh benar-benar pasti kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Tuh maknanya ufi bi'ahdikum. Ya. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh benar-benar kami akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi surah surah Al-Baqarah ayat 40 ini ditafsirkan oleh surah Al-Maidah ayat 12. Ya, yang wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Nah, tafsirannya mana? Tafsirannya surah Al-Maidah ayat 12. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Itu tafsir yang kuat. Nah, Abu Aliyah memang ada ya menafsirkan bahwa wa aufu bi'ahdi, penuhilah oleh kalian akan janji kalian kepadaku. Ya. Jadi janjinya apa sih? Perjanjian yang harus dipenuhi adalah agamanya, yaitu Islam. Apa yang harus mereka lakukan adalah mengikuti agama Islam. Itu menurut Abu Aliyah. Nah, ufi bi'ahdikum. Ya, Abdul Haq dari Ibnu Abbas mengatakan, ardu ankum wa udkhilakumul jannah. Aku akan ridho kepada kalian kalau kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya, apa janji Allah kepada mereka? Allah ridho kepada mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Itu. Terus wa iyaya farhabun. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan ay anzala bikum atau unzilu bikum ma unzilu biman kana qablakum min abaikum min an-naqamat allati qad araftum min al-masq wa khairih. Jadi mestinya takut kepada Allah, lari kepada Allah. Ya. Bagaimana itu takut kepada Allah? Ya, kalian tahu sejarah. Bagaimana sejarahnya Bani Israel sebelum mereka. Ya, Allah porak-porandakan kekuatan mereka karena pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang dijadikan model ini, model siapa tuh? Qarun, ya, yang kaya-kaya, bagaimana dibenamkan. Lihat saja sejarah-sejarah. Ya, ini supaya berhati-hati.
Ini sih ayat 40-nya ya. Sekarang kita masih 8 menit lagi ya. Ayat 41.